Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah saudara mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 4 Maret 2021, kita bersama-sama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu. Adapun tema renungan hari ini adalah gunanya kepergian Yesus berdasar dari bacaan Injil Yohanes pasal 16 ayat 7. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Bapa kami yang penuh dengan kebaikan, kami bersyukur atas setiap kebaikan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan hidup, sukacita, damai sejahtera, dan terlebih menganugerahkan keselamatan bagi kami. Pada saat ini ya Bapa, kami bersama-sama merendahkan hati kami untuk menerima sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, memampukan kami untuk mendengarkannya dengan baik. Tetapi tidak hanya berhenti mendengar, namun juga mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menyampaikan sabda-Mu, kiranya dengan segala keterbatasannya, Tuhan sendirilah yang memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 16 ayat 7. Yohanes pasal 16 ayat 7 yang berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Gunanya kepergian Yesus. Di sebuah desa kecil, tinggallah sebuah keluarga sederhana yang memiliki satu orang anak perempuan. Mereka hidup bertiga. Ada ibu, bapak, dan anak perempuannya. Kehidupan keluarga mereka sangat bahagia. Mereka selalu bersama-sama, tidak pernah berpisah dalam waktu yang lama. Karena pekerjaan bapaknya adalah seorang petani di ladang yang mereka miliki sendiri, yang letaknya dekat dengan rumah mereka. Ibunya berjualan hasil ladang mereka di pasar yang juga dekat dengan rumah mereka setiap harinya. Anak perempuannya juga sangat rajin membantu mereka, bapak dan ibunya, baik di ladang maupun di pasar, kalau memang sedang tidak sekolah dan sedang tidak mengerjakan tugas sekolahnya.
kehidupan keluarga mereka terkenal dengan keluarga yang harmonis, keluarga yang sederhana, dan keluarga yang bahagia. Lalu sampailah pada waktunya anak perempuan mereka menyelesaikan sekolahnya di bangku SMA. Seperti anak-anak pada umumnya, ia memiliki harapan bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Karena orang tuanya juga menginginkan masa depan yang baik untuk anak mereka satu-satunya, maka dengan segala kesederhanaan keluarga ini, mereka tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melanjutkan pendidikan anak mereka satu-satunya di bangku perkuliahan. Tetapi yang menjadi persoalan, saudara, di mana anak perempuannya harus pergi ke kota yang agak jauh dari desa atau tempat tinggal mereka. Karena mereka tinggal di sebuah desa kecil, di mana desa mereka tidak ada universitas di sana. Hal ini menjadi sangat berat tentunya bagi kedua orang yang sangat mencintainya, yaitu orang tuanya. Dan juga tentu menjadi berat bagi anak perempuan mereka. Karena sudah sekian lama, kurang lebih 18 tahun mereka bersama-sama, tidak pernah berpisah dalam waktu yang lama, dan kini mereka harus berpisah dalam waktu yang lama demi masa depan anak perempuan mereka. Apakah berat? Pasti ini hal yang berat bagi mereka. Karena kemungkinan besar anak perempuannya akan pergi dalam waktu yang lama dan baru bisa pulang ke rumah mereka yaitu 1 tahun sekali demi menghemat biaya. Dan memang tidak murah ongkos yang diperlukan untuk pulang ke rumah. Ada perasaan sedih, ada perasaan berat ketika mereka harus berpisah. Karena perpisahan memang mendatangkan perasaan sedih. Tetapi ada sebuah pengorbanan yang besar di dalam perpisahan mereka, yaitu demi masa depan anak perempuan mereka satu-satunya. Saudara Petra yang terkasih, hal ini pun yang mungkin juga dirasakan oleh para murid ketika pada saat itu Yesus mengatakan, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi." Bayangkan saja, selama 3 tahun mereka selalu bersama-sama. Para murid hidup bersama-sama dengan Yesus, para murid melakukan perjalanan bersama-sama dengan Yesus, bahkan juga berkarya bersama-sama dengan Yesus. Perkataan Yesus ini mungkin membuat mereka kaget dan bahkan bingung. Lalu mungkin mereka bertanya, mengapa Yesus mengatakan demikian? Hati mereka sedih dan tidak bisa lagi membayangkan apa yang akan terjadi nanti jikalau Yesus pergi dari kehidupan mereka dan tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Tetapi Yesus melanjutkan perkataannya yang demikian, "Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Kalau para murid hanya fokus pada perasaan sedihnya, mereka tidak mampu merasakan dan memahami tujuan dan gunanya kepergian Yesus. Karena sesungguhnya kepergian Yesus bukan berarti ia benar-benar mau meninggalkan murid-muridnya, atau karena sudah tidak mau bersama lagi dengan para muridnya. Yesus tahu betul bahwa pelayanannya di bumi dalam rupa dan kehadiran fisik tidak akan berlangsung selamanya. Oleh karena itu, jauh-jauh hari Tuhan Yesus memberitahukan
kepada para muridnya bahwa dia akan meninggalkan mereka. Jikalau Yesus tidak pergi, Roh Penghibur tidak akan datang kepada mereka. Ia pergi tidak sembarangan pergi, tetapi ia menjanjikan dan mengutus Roh Penghibur bagi mereka. Mengapa Roh Penghibur? Karena kehadiran Roh Penghibur atau Roh Kudus inilah yang mampu masuk ke dalam pribadi mereka atau mengubah mereka dari dalam. Merasuk sampai dalam pikiran, merasuk sampai dalam hati mereka dan bahkan keinginan mereka. Bahkan Roh Kudus pun menolong mereka untuk mengingat. Tidak hanya mengingat, saudara, tetapi Roh Kudus juga menolong mereka untuk memahami pengajaran Yesus serta memberitakannya dan melakukannya. Sahabat Petra yang terkasih, pertanyaannya bagi kita semua, saudara, apakah kita semua percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima karunia Roh Kudus di dalam hati dan kehidupan kita? Kita yang menerima Yesus dianugerahi Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus juga memberi kita begitu banyak, yaitu Dia menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Roh Kudus menolong kita untuk menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Roh Kudus memberikan kita penghiburan ketika kita menderita menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan kekuatan dan menanggung kesulitan kita. Hikmat untuk memahami pengajaran Allah, yaitu memilih dan melakukan kebenaran ataukah ketidakbenaran. Memberikan pengharapan dan iman untuk percaya, dan kasih yang rela untuk berbagi. Maka marilah saudara, kita bersukacita karena Tuhan Yesus telah mengutus Sang Penolong untuk kita. Yesus pergi untuk kembali. Kembalinya dengan mengutus Roh Penghibur yang hadir di dalam hati kita untuk menguatkan dan memampukan kita merasakan karya Allah dan menyatakannya melalui kehidupan kita. Oleh karena itu, selamat melanjutkan kehidupan di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabda-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur akan Roh Penghibur yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami, yang menuntun dan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan pemberian-Mu ini. Mampukan kami untuk senantiasa membuka hati kami untuk menerima terang kasih Roh-Mu, sehingga kami senantiasa dimampukan untuk merasakan, untuk berjalan bersama-Mu. Bapa, jikalau saat ini kami akan memulai hari kami dalam setiap aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami memohon berkat-Mu. Mampukan kami untuk menjalani hari kami dengan baik, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, berkat dari Tuhan, dan kami mampu menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon setiap berkat Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini 4 Maret 2021. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Elizabeth Emilia Putri
Dari GKJ Rewulu mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.